Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Cindy Octavia Siahaan dengan NIM 2255201095 Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjabarkan hasil proyek UAS pemrograman berorientasi objek 1 saya dengan dosen pengampu Pak Taslim. Yang pertama saya memulai dari desain. Kemudian kolom diperbesar supaya desain lebih menarik. Lalu saya menambahkan panel untuk menambahkan warna tampilan. Lalu saya menambahkan label untuk judul besar yaitu data mahasiswa dan untuk nama NIM, prodi, dan kelas. Lalu untuk menambahkan kolom penginputan NIM dan nama saya menggunakan text field. Dan untuk prodi dan kelas, saya menggunakan combo box. Lalu untuk tombol simpan, cari, edit, dan hapus, saya menggunakan button. Selanjutnya, saya membuat database di phpMyAdmin. Untuk nama database-nya, saya membuat DB UAS. Lalu, saya membuat tabel dengan nama TB Mahasiswa, yang isinya adalah NIM, nama, prodi, dan kelas. Selanjutnya, saya membuat file koneksi yang bertujuan untuk mengkoneksikan file database kita dengan file desain kita tadi. Di sini ada package koneksi, yang dimana package ini adalah untuk mendefinisikan nama paket tempat kelas-kelas dalam file kita nanti. Kemudian di bawah package koneksi ini adalah kita mengimport beberapa kelas yang diperlukan dari dalam paket tertentu untuk program kita nantinya. Kemudian ada public class koneksi, di mana isi public class koneksi ini ada public connection yang digunakan untuk mengkoneksikan database kita. Selanjutnya ada result set yang bertujuan untuk menyimpan hasil query. Ketiga ada public statement start, yaitu mengeksekusi statement dari SQL. Yang terakhir ada public string SQL, yaitu untuk pernyataan SQL nantinya. Selanjutnya ada public void koneksi database. Di sini, kelas forName bertujuan untuk membuat driver JDBC untuk MySQL. Selanjutnya adalah membuka koneksi untuk menyediakan URL database kita dengan nama DB UAS, yang kemudian nantinya akan digunakan pada file desain kita tadi. Selanjutnya ada GOptionPan yang bertujuan untuk menampilkan pesan jika berhasil connect dengan file database kita. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan koneksi oke, dan jika gagal akan menampilkan pesan koneksi gagal. Selanjutnya adalah masuk ke codingan dari desain yang telah dibuat. Di sini ada package UAS PBO. Di sini adalah untuk mendeklarasikan nama paket. Kemudian di bawahnya ada import beberapa kelas. Di sini adalah untuk mengimpor beberapa kelas yang dibutuhkan dalam program dan agar bisa berinteraksi dengan database, termasuk import koneksi.koneksi. Kemudian selanjutnya ada public class UAS PBO, extend javax.swing.gframe. Di sini adalah untuk mendefinisikan kelas utama dan interaksi dengan database. Di bawahnya ada public connection con. Di sini adalah berfungsi untuk koneksi dengan database yang telah kita buat. Selanjutnya ada public result set, yaitu untuk menyimpan hasil query. Start berfungsi untuk mengeksekusi statement dari SQL. Dan string SQL adalah untuk mengambil dari statement itu. Selanjutnya ada private in, prodi, dan kelas. Di sini adalah sebagai variabel tambahan dalam program kita. Selanjutnya ada public UAS PBO. Ini komponen di sini berfungsi untuk menata komponen-komponen GUI seperti tombol, tabel, dan label.
Kemudian ada set location relative to null yang berfungsi untuk memindahkan frame dan jendela GUI ke tengah layar. Lalu ada DB koneksi database. Di sini adalah untuk membuka koneksi database SQL menggunakan JDBC. Sebelumnya ada koneksi DB sama dengan new koneksi. Ini adalah untuk membuat objek kelas koneksi. Selanjutnya ada tampil data mahasiswa. Ini adalah untuk mengambil data dari database dan akan memasukkan data itu ke dalam model tabel. Selanjutnya saya membuat codingan untuk tombol simpan, tombol cari, tombol edit, dan tombol hapus. Untuk yang pertama, saya membuat codingan tombol simpan. Di sini tersedia codingan SQL sama dengan insert into TB mahasiswa values, part name, part nama, cprodi, ckelas. Di sini adalah query SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa yang diambil dari variabel name yaitu varname, variabel nama yaitu varnama, variabel prodi yaitu cprodi, dan variabel kelas yaitu ckelas. Kemudian ada start sama dengan concrete statement. Ini adalah untuk membuat statement dari objek koneksi tadi. Lalu ada start execute yaitu untuk mengeksekusi pernyataan SQL untuk menyimpan data. Lalu ada tampil data mahasiswa, di sini adalah untuk menampilkan data mahasiswa yang telah disimpan ke dalam tabel di dalam database tadi. Kemudian ada G option pen, yaitu adalah untuk menampilkan pesan dialog apabila data yang telah kita simpan tadi telah berhasil disimpan ke dalam database, yaitu dengan memunculkan data tersimpan. Lalu, apabila data tidak tersimpan, maka akan memunculkan pesan data tidak tersimpan dan akan menunjukkan error yang sedang terjadi. Selanjutnya yang kedua ada tombol cari. Pada tombol cari ini ada perintah SQL yaitu select bintang from TB mahasiswa word name, var name. Itu adalah menunjukkan query dari SQL untuk melakukan operasi pencarian dari tabel mahasiswa tadinya berdasarkan NIM, karena NIM di sini adalah primary key pada tabel mahasiswa tersebut. Lalu ada start sama dengan concrete statement. Sama seperti sebelumnya, ini adalah berfungsi untuk membuat objek koneksi untuk menjalankan pernyataan dari SQL yaitu select bintang yang digunakan untuk proses pencarian. Lalu ada result start sama dengan start.execute query. Ini adalah untuk mendapatkan hasil query dari database. Apabila data yang kita cari ditemukan pada database, maka akan menampilkan name yaitu dengan variabel name, nama dengan var nama, prodi dengan cprodi, dan kelas pada kelas. Ini adalah menunjukkan untuk menampilkan data-data tersebut menyesuaikan dengan variabel setiap item. Lalu ada G option pen yang berguna untuk menampilkan jika data tersedia yang telah kita cari. Dan apabila data tidak tersedia, maka akan memunculkan pesan error. Selanjutnya adalah codingan pada tabel mahasiswa dengan menggunakan mouse click, yaitu metode ini digunakan jika pengguna melakukan klik pada salah satu baris tabel. Lalu, di bawahnya adalah varname.setText dalam kurung tabel mahasiswa.getValueAdd. GetValueAdd ini adalah untuk mendapatkan nilai dari sel yang dipilih pada kolom indeks 0. Kolom indeks 0 ini dimulai dari kolom name pada tabel. Yang selanjutnya indeks 1 didapatkan dari kolom nama. Indeks kedua didapatkan dari kolom prodi. Dan indeks ketiga didapatkan dari kolom kelas. Pada set teks ini,
itu digunakan untuk mengatur teks pada komponen NIM dengan nilai NIM dan variabel nama dengan nilai nama pada tabel, yaitu untuk memunculkan nilai dari variabel NIM dan variabel nama. Selanjutnya ada set selected item, yaitu untuk mengatur item yang dipilih pada combo box cprodi dan cclass, yaitu dengan menampilkan nilai prodi dan nilai kelas dari tabel. Selanjutnya ada codingan tombol edit. Tombol edit di sini terdapat perintah SQL, yaitu update TB mahasiswa set nama. Di sini adalah salah satu operasi pada SQL yang digunakan untuk mengupdate atau mengedit database berdasarkan name. Selanjutnya ada start sama dengan concrete statement. Ini adalah untuk menjalankan pernyataan SQL. Lalu ada start.execute SQL. Ini adalah untuk mengeksekusi pernyataan SQL untuk mengupdate data. Selanjutnya ada tampil data mahasiswa. Ini adalah digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang telah diupdate tadi menggunakan query update TB mahasiswa set nama berdasarkan NIM. Selanjutnya ada G-Option Pane, yaitu menampilkan pesan jika data tadi berhasil diedit. Kemudian, jika data tidak teredit, maka akan ditampilkan data tidak teredit dan terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah codingan untuk tombol hapus. Di sini ada codingan in selected row sama dengan tabel mahasiswa.get selected row. Ini adalah untuk mendapatkan indeks baris yang dipilih pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, ini adalah berfungsi untuk memeriksa apakah ada baris yang dipilih. Lalu, string name di sini adalah untuk mendapatkan NIM dari baris yang dipilih pada tabel. Selanjutnya, ini adalah perintah SQL, yaitu untuk melakukan operasi delete atau penghapusan pada tabel mahasiswa di database. Lalu, start sama dengan code create statement ini adalah untuk membuat objek statement dari objek koneksi supaya bisa menjalankan pernyataan dari SQL. Lalu, start.execute update adalah untuk melakukan atau mengeksekusi dari pernyataan SQL di atas. Kemudian, ini adalah untuk mendapatkan model tabel. Selanjutnya adalah untuk menghapus baris yang dipilih dari model tabel. Selanjutnya ada G-Option Pane yang berfungsi untuk menampilkan pesan jika data yang kita pilih tadi telah terhapus. Kemudian, jika kita belum memilih data, maka akan dimunculkan pesan pilih data untuk dihapus. Selanjutnya adalah codingan private void tampil data mahasiswa. Di sini adalah codingan untuk menampilkan data-data pada tabel. Default table model tabel adalah untuk membuat objek untuk menampung data-data pada tabel. Selanjutnya, ini adalah berguna untuk menambahkan kolom-kolom ke dalam tabel-tabel berdasarkan struktur tabel mahasiswa, yaitu NIM, nama, prodi, dan kelas. Selanjutnya ada perintah SQL, yaitu select bintang from TB mahasiswa. Di sini adalah untuk melakukan operasi memunculkan semua data yang tersimpan pada TB mahasiswa. Lalu, ini adalah untuk membuat pernyataan untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian, ini adalah untuk melakukan iterasi melalui hasil query dan menambahkan setiap baris ke dalam kolom ke dalam model tabel. Lalu, tabel mahasiswa.setTabel adalah untuk menetapkan model tabel yang sudah diisi dengan data ke komponen tabel mahasiswa. Dan yang terakhir adalah
menangani masalah yang terjadi jika terjadi error dan akan ditampilkan pada pesan dialog. Baiklah, saya akan menampilkan hasil dari running file ini. Jika dia menampilkan pesan koneksi oke, maka koneksi yang kita lakukan tadi berhasil. Selanjutnya, saya akan membuat atau melakukan simpan data pada tabel ini. Maka data telah berhasil disimpan. Jika kita ingin mencari salah satu data, itu kita dapat memasukkan NIM saja. Misalnya 2233. Kita tinggal menekan tombol cari. Maka data akan tersedia. Jika kita ingin mengedit data, kita dapat mengklik salah satu data. Misal ini, kita akan membuat menjadi regular B. Maka data berhasil diedit. Jika kita ingin menghapus salah satu data, kita bisa mengklik salah satu baris, misalnya ini. Kita tinggal mengklik hapus, maka data telah terhapus. Sekian dari hasil codingan dan desain yang telah saya buat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pemrograman orientasi objek 1. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.